Fatin Erda Soleha dengan NIM P071311250075. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu. Kita mulai dari bab 1 pendahuluan. Bab 1 A. Latar belakang. Ilmu pengetahuan memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan kehidupan manusia. Melalui ilmu, manusia dapat menciptakan berbagai inovasi dan teknologi yang bermanfaat untuk mensejahterakan mereka. Namun, ilmu pengetahuan yang tidak didasarkan dengan etika dan moral akan menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan penyalahgunaan teknologi. Di Indonesia, pengembangan ilmu pengetahuan perlu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Karena Pancasila mengandung nilai-nilai moral, etika, kemanusiaan, dan keadilan yang dapat menjadi pedoman agar ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan terarah dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan, agar kemajuan yang dicapai tidak hanya bersifat material, tetapi juga berlandaskan pada nilai moral, etika, dan kemanusiaan. Di makalah ini ada 5 rumusan masalah yang dibahas. Yang pertama, apa makna Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang kedua, bagaimana hubungan antara Pancasila dan ilmu pengetahuan? Yang ketiga, mengapa Pancasila penting dijadikan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan? Yang keempat, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pendidikan dan kegiatan ilmiah? Yang kelima, apa tantangan dan upaya dalam mewujudkannya? Kemudian ada tujuan dan manfaat dalam pembuatan makalah ini. Yang pertama, untuk menjelaskan peran dan makna Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk menumbuhkan kesadaran etika ilmiah dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, untuk mendorong ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bab 2. Pembahasan 2.1 Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama, ketuhanan. Ilmu harus berpihak pada kebaikan dan tanggung jawab kepada Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan. Hasil ilmu harus digunakan untuk kesejahteraan manusia. Sila ketiga, persatuan. Ilmu harus berperan untuk memperkuat integrasi bangsa. Sila keempat, kerakyatan. Keputusan ilmiah harus dilakukan secara bijak dan demokratis. Sila kelima, keadilan sosial. Manfaat ilmu harus digunakan untuk seluruh rakyat. 2.2 Hubungan Pancasila dan ilmu pengetahuan. Pancasila memberikan arah, nilai-nilai moral, dan etika, sedangkan ilmu menjadi sarana untuk penerapan nilai-nilai tersebut. Pancasila dan ilmu ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Tanpa Pancasila, ilmu tidak memiliki arah, dan tanpa ilmu, nilai-nilai Pancasila tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan yang nyata. 2.3 Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 1. Pendidikan berbasis nilai Pancasila. Lembaga pendidikan perlu menanamkan karakter Pancasila melalui kurikulum, pembelajaran, dan budaya akademik. Mahasiswa tidak hanya dibekali oleh kemampuan berpikir kritis, tetapi juga kesadaran etis dalam penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penelitian untuk kepentingan sosial. Penelitian ilmiah harus diarahkan pada pemecahan masalah nyata di lingkungan masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan. Hal ini sejalan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila. Ketiga, etika dan tanggung jawab ilmuwan. Ilmuwan harus menjunjung tinggi kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab sosial.
Penemuan ilmiah seharusnya tidak disalahgunakan untuk tujuan yang destruktif. Tujuan destruktif maksudnya itu adalah sifat yang merusak atau menghancurkan sesuatu secara fisik maupun mental. 4. Pengembangan teknologi berkelanjutan. Teknologi yang dikembangkan harus ramah lingkungan dan berorientasi pada pembangunan yang adil, misalnya penerapan energi terbarukan yang memanfaatkan sumber daya lokal tanpa merusak alam. 5. Kolaborasi dan keadilan ilmiah. Nilai persatuan dan keadilan harus tercermin dalam kerjasama antar peneliti, lembaga, dan negara. Ilmu harus menjadi jembatan kerjasama, bukan konflik ataupun dominasi. Dengan penerapan nilai-nilai tersebut, ilmu pengetahuan di Indonesia dapat berkembang sejalan dengan jati diri bangsa dan berkontribusi positif dalam kemajuan umat manusia. 2.4 Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan ilmiah dan pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dan penelitian dengan menjadikan lembaga pendidikan sebagai pusat pembentukan karakter peserta didik yang berintegritas, jujur, kritis, dan bertanggung jawab sosial. Penelitian harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata untuk keuntungan ekonomi. Contohnya penelitian di bidang pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani secara berkelanjutan atau mengembangkan teknologi berkelanjutan untuk menghadapi krisis iklim. Nilai Pancasila juga tercermin dalam etika penelitian seperti kejujuran, menghindari plagiarisme, dan menghormati hak kekayaan intelektual orang lain. Dunia akademik perlu menumbuhkan budaya kerjasama, persatuan, dan keadilan. Dan juga kolaborasi antar peneliti harus dilandasi dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati untuk menghindari kompetisi yang tidak sehat. 2.5 Tantangan dan upaya dalam mewujudkan pengembangan ilmu yang berlandaskan Pancasila. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Antara lain, 1. Pengaruh globalisasi dan sekularilisasi ilmu. Ilmu pengetahuan modern cenderung mengabaikan nilai moral dan agama, sehingga menimbulkan jarak antara etika dan teknologi. 2. Komersialisasi dan orientasi materialistik. Banyak penelitian dilakukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi, bukan untuk kemaslahatan masyarakat. 3. Kurangnya pendidikan karakter di dunia akademik. Fokus pendidikan yang tinggi masih lebih banyak pada aspek kognitif daripada pembentukan moral, dan rendahnya kesadaran etika ilmiah masih menjadi persoalan serius di dunia akademik. 4. Kesenjangan akses terhadap ilmu, ketimpangan dalam akses pendidikan dan teknologi dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. 5. Rendahnya kesadaran etika dan praktik plagiarisme, manipulasi, dan pelanggaran etika penelitian mewujudkan lemahnya internalisasi dan nilai Pancasila. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Pemerintahan harus memperkuat kebijakan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila dan etika ilmiah sejak dini. Lembaga pendidikan tinggi harus berperan aktif dalam menciptakan budaya akademik yang berintegritas dan berkeadilan.
para ilmuwan, dosen, peneliti harus menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap karya ilmiahnya. Selain itu, Pancasila juga perlu berpartisipasi dalam mendukung penelitian yang berpihak pada kemaslahatan umum dan keberlanjutan lingkungan. Bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. Pancasila berperan penting sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi pedoman moral dan etika agar ilmu tidak berkembang secara bebas, tanpa arah, melainkan digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia. Melalui Pancasila, pengembangan ilmu diarahkan untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Pancasila sebagai dasar negara menjadikan landasan ilmu pengetahuan dapat dikembangkan secara bijak, beretika, dan berkeadilan sehingga hasilnya tidak hanya bermanfaat secara material, tetapi juga memperkuat nilai moral, persatuan bangsa, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi para ilmuwan, pendidikan, dan masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan ilmiah, agar kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia tetap berakar pada jati diri bangsa. 3.2 saran. Untuk mewujudkan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, diperlukan langkah-langkah nyata seperti 1. Penguatan pendidikan Pancasila di seluruh jenjang pendidikan. 2. Pengintegrasian etika ilmiah dalam setiap kegiatan riset dan pengajaran. 3. Pemerintahan perlu mendorong kebijakan riset yang berorientasi pada keadilan sosial. 4. Akademisi harus menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam riset dan inovasi. 5. Masyarakat perlu turut aktif mengawasi serta mendukung kegiatan ilmiah yang berpihak pada kepentingan umum dan kesejahteraan alam. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.